Saat ini, objek wisata air terjun Tanggedu merupakan salah satu destinasi wisata penting di Kabupaten Sumba Timur. Objek wisata ini dikelola dengan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dengan dasar hukum Peraturan Desa Mundu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan wisata air terjun Tanggedu. Walaupun telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Tanggedu, tapi masih ada beberapa tantangan yang dihadapi yang mengancam kedaulatan masyarakat adat Tanggedu dalam mengelola objek wisata ini. Beberapa kendala tersebut antara lain menurunnya ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh serangan hama belalang yang berakhir sekitar tahun 2023, serta berkurangnya pengembangan aneka ragam pangan lokal karena masyarakat sudah terbiasa mengembangkan pangan secara monokultur. Yang berikut, belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian di Tanggedu, di mana masyarakat masih bergantung pada salah satu jenis penghasilan, antara lain pengembangan bawang merah. Yang berikut juga pengelolaan objek wisata air terjun Tanggedu belum secara optimal memanfaatkan kunjungan wisatawan. Hal ini juga berakibat masih minimnya penghasilan masyarakat adat Tanggedu. Yang terakhir adalah adanya ancaman industri pariwisata skala besar yang mengancam kedaulatan masyarakat adat Tanggedu dalam mengelola objek wisata air terjun. Beberapa kendala atau ancaman ini jika tidak ditanggulangi akan berdampak pada kemandirian masyarakat adat Tanggedu dalam mengoptimalkan atau mengelola berbagai sumber daya alam yang mereka miliki. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada tahun 2024 Yayasan Kopesda bersama Yayasan Tifa bekerjasama untuk mengembangkan program dengan judul Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Hidup Masyarakat Tanggedu secara Mandiri dan Berkelanjutan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 dan berakhir pada bulan November tahun 2025. Community based tourism itu dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Jadi semua ini perannya adalah masyarakat itu sendiri. Harapan kami dengan intervensi program ini akan memperkuat kapasitas masyarakat Tanggedu secara khusus untuk memanfaatkan ruang hidup yang mereka miliki, yaitu lahan pertanian dan objek wisata air terjun Tanggedu, sehingga mereka dapat mengelolanya secara mandiri dan berkelanjutan. Dampak dari berbagai intervensi kegiatan yang kita harapkan adalah jika masyarakat adat Tanggedu dapat mendapatkan hasil yang lebih atau mendapatkan manfaat yang positif dengan cara mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya alam yang mereka miliki, maka mereka akan menjaga berbagai potensi sumber daya alam tersebut secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan, dan akan diwariskan bagi generasi yang akan datang. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan bersama masyarakat adat Tanggedu, yaitu revitalisasi pengembangan tanaman pangan lokal untuk peningkatan ketahanan pangan. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan produk olahan berbahan dasar pangan lokal yang dilakukan oleh kelompok perempuan adat Tanggedu. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, ada dilakukan beberapa pelatihan, seperti pelatihan pariwisata berbasis masyarakat, pelatihan perubahan iklim, pelatihan pengolahan produk pangan lokal, dan pelatihan pembuatan pupuk organik serta pestisida organik. Selain itu diberikan juga dukungan berupa bibit benih-benih tanaman, hortikultura, dan buah usia pendek, serta stek ubi-ubian, dan peralatan produksi untuk pengolahan pangan lokal. Adapun dukungan pembuatan lapak yang berukuran 8 x 2 meter yang digunakan untuk menjual olahan-olahan pangan lokal, sayur-sayuran, serta buah-buahan, dan kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh ibu-ibu dan perempuan adat Tanggedu. Dulunya belum adanya lapak, kami hanya berjualan di pinggir
di pinggir jalan, di sekitar parkiran, dan di sekitar lokasi air terjun. Pendapatannya kami pernah di awal tahun 2022 sekitar 300 lebih juta per 1 tahun. Mulai akhir ini juga pada bulan-bulan musim hujan ya pengunjung juga sangat menurun. Kalau sudah mulai musim kemarau dari bulan 3 sampai bulan November ya pengunjungnya masih sangat banyak. Dari Yayasan Kopesda bukan hanya membantu kami untuk pembuatan lapak atau rumah jualan, tetapi juga kami dilatih untuk pembuatan pangan lokal, di mana bahan-bahan pangan lokal yang ada di tanah kami sendiri yaitu ubi-ubian dan kacang-kacangan. Jadi sekarang wisatawan datang ke air terjun Tanggedo bukan hanya menikmati air terjun Tanggedo, tetapi menikmati hasil bumi kami yang kami tanam dan yang kami jual di lokasi. Kami sudah praktekkan ini jenis-jenis ini makanan lokal, ini jenis-jenis keripit pisang, keripit ubi, keripit singkong, dan stik labu, dan stik ubi ungu. Dengan hasil-hasilnya itu kami jual dengan ada yang 10.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 2.000. Terima kasih atas bantuan dan lapak yang kami sudah terima dan bisa kami jual apa yang kami berdapatkan ibu-ibu dan Tanggedo dan kami menikmati hasil yang apa yang kami jual di lapak ini. Dan kami juga berharap ke depannya bisa melanjutkan apa yang kami lakukan di Desa Persiapan Tanggedo. Yayasan Kopesda masuk ke Tanggedo untuk mendampingi, memberdayakan kami. Kami mendapat juga dukungan pelatihan, pengelolaan objek wisata, pelatihan pertanian, pelatihan pembuatan pupuk organik, dan pengembangan pangan lokal lainnya. Baru disitulah kami kembali sadar untuk mengingat pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kami, yang sudah kami lupa untuk dikembangkan. Pangan-pangan lokal yang terlebih dahulu ada yang dikonsumsi oleh nenek moyang kami untuk dikonsumsi pengganti dari beras. Selain pangan lokal, kami juga mendapat dukungan dari Yayasan Kopesda untuk tanaman umur buah pendek yang kami kembangkan untuk menjual kepada wisatawan untuk mendukung, memperkuat ekonomi kami. Kami juga tanam tanaman tumpang sari. Di dalamnya ada bawang, cabai, ada semangka, ada melon dalam satu hamparan. Dan juga pangan-pangan lokal lainnya. Ternyata kita punya kesuburan tanah ini tidak untuk bawang merah saja. Jadi kami juga terus merubah pola pikir kami untuk meningkatkan pendapatan ekonomi kami sendiri. Sudah banyak peningkatan atau banyak perubahan. Masyarakat sudah memahami perubahan iklim dan pengetahuan tentang konservasi alam begitu. Dengan pengelolaan ketahanan pangan yang ada di masyarakat Tanggedo, akhirnya masyarakat juga bisa memahami bagaimana bisa dengan ketersediaan bahan-bahan alam, yaitu ada ubi-ubian yang ada di alam, yaitu contohnya litang, mungkin petatas atau keladi yang ada di situ, masyarakat bisa olah jadi produk dan bisa untuk menjadi ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat untuk mempertahankan hidup dalam perubahan iklim tersebut itu. Yang kami lakukan selama ini atau kerja-kerja baik yang selama ini kami lakukan, kami sebagai pemerintah desa akan berusaha untuk melaksanakan atau memasukkan semua kegiatan-kegiatan ini ke dalam perencanaan di desa, yaitu yang nanti kami akan masukkan di RPJMDes, RKPDes, APBDes, sehingga ke depannya masih makin mendukung akan program kerja kami di Desa Persiapan Tanggedo. Bagi kami itu tanah itu sudah sebagai ibu kami.
tanah ini sudah yang memberi kami hidup dalam masa apapun, dalam kondisi krisis apapun, kami terus menjaga tanah kami sendiri. Contoh halnya sudah ini pengolahan air terjun ini kami olah sendiri. Mengapa kami olah sendiri? Karena kami berpikir bahwa tanah adalah milik kami, air adalah milik kami sendiri, dan kami kelola demi dan untuk masyarakat sini sendiri. Tanggedo bukan hanya sekedar tempat yang indah, ia adalah rumah, ia adalah identitas juga, dan sumber kehidupan. Mari kita jaga bersama, sehingga bisa dinikmati oleh generasi-generasi penerus.